Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran keempat. Mari simak penjelasan berikut ini. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan panting renehan Gunung Kidul, Yogyakarta, kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut, dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan menangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan penangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitu kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Setelah kita bersama-sama membaca bacaan tadi, mari buat daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Mari kita kerjakan bersama-sama. Paragraf pertama. Hal-hal penting dari bacaan. Para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumen. Paragraf kedua. Hal-hal penting dalam bacaan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut sehingga nelayan tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Paragraf ketiga. Hal-hal penting dalam bacaan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Paragraf keempat. Hal-hal penting dari bacaan. Kehidupan para nelayan diwarnai serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah kita kerjakan bersama-sama, akan menambah pemahaman kalian tentang bacaan tadi. Sekarang, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai.
Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Kalian simak contoh berikut ini. Kata tanya apa? Pertanyaan yang dibuat, apa kewajiban para nelayan? Jawabannya, memelihara laut tempat mencari ikan. 2. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya, nelayan dan pedagang ikan. Ketiga, kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa nelayan mengadakan perayaan petik laut? Jawabannya, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, kata tanya kapan? Pertanyaan, kapan para nelayan tidak melaut? Jawaban, saat gelombang besar dan cuaca buruk. Kata tanya di mana? Pertanyaan, di mana nelayan bertemu dengan pembeli? Jawabannya, di tempat pelelangan ikan. Kata tanya bagaimana? Pertanyaan, bagaimana cara nelayan memelihara laut? Jawaban, dengan tidak menggunakan racun dan bom ikan serta mencegah pencemaran laut. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan kata tanya. Kita gunakan membuat pertanyaan dan kita beri jawaban soal. Setelah kita berlatih mengerjakan beberapa latihan tadi, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan berupa satu paragraf. Contohnya, nelayan dan pembeli ikan yang merupakan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Semoga menambah pengetahuan kita tentang keragaman perekonomian yang ada di wilayah pesisir pantai. Berikutnya, kita bersama-sama menyimak bacaan tentang kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau disingkat TPI untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan menangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasanya berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan di pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama di daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Dari bacaan yang kita baca tadi, cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut.
Tuliskanlah hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini. Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Hasil pengamatan gambar dan bacaan. Contoh yang ada di bacaan: 1. Nelayan. Peran nelayan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Hak nelayan mendapat uang dari penjualan ikan. Kewajiban menyediakan ikan dengan kualitas baik dan memelihara laut. Kedua, juru lelang. Peran dari juru lelang adalah menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Haknya mendapat honor atau imbalan dari jasa lelang. Kewajibannya menyelenggarakan lelang dengan jujur dan adil. Ketiga, buruh atau kuli angkut. Buruh atau kuli angkut berperan mengangkut ikan ke pelelangan atau dari pelelangan ke pembeli atau pedagang. Haknya mendapat upah atau honor atas jasa angkut. Kewajibannya mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Keempat, pedagang. Perannya membeli ikan nelayan dan menjual ke daerah lain. Haknya mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik. Kewajiban membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang. Nah, dari bacaan tadi dan latihan tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan hasil dari pengamatan kalian. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan, setiap individu mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan profesi atau pekerjaannya, serta mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula satu dengan yang lain. Semoga kalian bisa mengambil beberapa manfaat dari bacaan dan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.